Jadi udah ada vokalnya keluar. Cuman ya masih belum bentuk kata gitu. Iya. Cuma ya perlu disering ajak ngomong katanya. Kemudian dipijit oral ininya ya. Kalau Giginya, lidah. saudara gitu dia nggak punya ya? Kakak, adik? Ada kakak cowok tahun ini umur 7 tahun. Oh, ada. Tapi ya kayak gitu, nggak cowok juga sih, cuman ya sukanya berantem rebutan mainan. Jadi kalau saya bilang ajak ngobrol, ajak main, nggak mau. Karena dibilang adanya nggak bisa ngomong, nggak seru katanya. Iya, iya, iya. Jangan dipaksa kalau gitu. Iya. Kalau sehari-harinya, kalau nggak lagi pandemik gini, aktivitas dia ngapain? Di awal, karena saya pikir mungkin perlu ada lingkungan yang seumuran sama dia ya. Jadi kemarin itu bulan 7 kemarin, saya ada masukin dia ke Montessori selama 6 bulan, tapi nggak ada perkembangan. Jadi masih main sendiri, diajak main nggak mau, jadi suka rebutan juga. Dari segi bahasa juga nggak ada perkembangan, ya udah saya stop dulu, saya fokus ke terapi aja dulu. Enggak, kalau dari bangun tidur sampai dia tidur lagi gimana? Ngapain Karena aja sekarang dia? dia udah dari dia bangun pagi, ya makan, mandi, terus kita ajak main, mainnya ya kadang ada main lempar bola, tangkap bola, main apa tuh kayak lilin ya, Play-Doh ya, Sebelum pandemik terus juga begitu, Bu? sebelum pandemi kadang saya juga ada kasih main bola, karena kan seharian itu ada pergi terapi kan, ada 1-2 jam kita pergi, kita kan perlu waktu juga kan pergi ke tempat terapi, baliknya juga perlu waktu. Jadi kurang lebih di luar itu kalau mau terapi habisin 3 jam. Sama PP-nya ya, sama PP gitu kan, pulang Iya, pergi, iya, iya. plus terapi 3 jam. Jadi sampai sini tuh udah sore kan, ya biasalah mandi terus makan, malamnya paling main-main gitu, main bola. Ah, Kebanyakan sih main bola sih ya, iya. main bola sama main puzzle, dia suka main puzzle sama balok-balok Lego. Heeh. Kalau apa namanya, terapinya 1 hari bisa berapa lama, Bu? Berapa banyak? Sebelum dia Montessori ya, setelah dia sebelum Montessori Mhm. itu 4 kali terapi, jadi 4 jam. SI-nya 2 jam, SI-nya 2 jam, TTW Mhm. 1 jam, perilaku 1 jam. Tapi Mhm. abis yang bulan 12 kemarin selesai Montessori, saya tambah lagi terapinya, tapi Mhm. di tempat lain, Iya. ambil, TW sama perilaku, Oke. total Ber 6 jam. total 6 jam 1 hari ya? Ibu bekerja ya, Bu? Heeh, 1 minggu 1 minggu 1 minggu 6 jam. Oh, oke. Ibu bekerja nggak, Bu? Sejak bulan 6 kemarin saya udah off dulu, Oh, nonton, baru. panggil William. Oh, William aja. Oke. Ini kita lihat dulu videonya William. Saya share screen dulu. Oke, yang yang pertama ya, video yang pertama. Minta tolong. Bu, ini sudah saya kirimin videonya juga kan ya? Sudah. Ini kayaknya ada masalah. Thank you. Oke, Bu Lena, kalau dilihat dari detik yang awal ini, dari ini Ya, berapa detik, 0 sampai detik 22, apa yang Ibu lihat? dari detik berapa? 0 sampai 22. 22. Ya.
Heeh. Yang Ibu lihat apa, Bu? Dia lagi lihat makanan dia. Terus? Ya, setidaknya mulutnya ada keluar vokal dan dia mau menunjuk. Oke, yang Ibu harapkan dari dia apa? Ya, setidaknya dia udah mau mulai keluar, harapan saya mau mulai kata-kata ya. Mm-mm. Dalam Kata-kata yang situasi berarti ini ya, gitu, Bu. nggak cuman A gitu. Dalam situasi yang barusan ya, jadi tidak di general ke situasi yang lainnya. Dalam situasi ini yang Ibu harapkan apa? Dia say something gitu ya? Ya, Oke, iya. kita repeat lagi ya, Bu, sedikit ya. Di videonya nggak ada suaranya ya, Sin ya? Ada, Bu. Nggak kedengeran ya, Bu, ini ya? Kalau aslinya ada, tapi apa yang di sini nggak kedengeran. Oh, di sini nggak kedengeran. Ibu bisa. Tapi saya kemarin udah lihat sih. Udah lihat ya. Jadi di sini nih videonya, Bu, dia ditanyain mana sendoknya gitu kan. Anaknya sih kalau menurut saya sudah ada komunikasi. Jadi kalau misalnya yang Bu Lena cari adalah komunikasi, anaknya sudah berkomunikasi sebenarnya. Cuman kalau ditanya apakah anaknya vokal, kalau dibilang vokal memang sudah ada vokalnya juga, udah keluar gitu. Tapi apakah vokalnya itu bisa dipahami orang? Belum bisa. Tapi apakah komunikasi dia dengan menunjuk bisa dipahamin orang? Kalau untuk orang terdekat mungkin bisa gitu. Nah, kalau Ibu perhatikan baik-baik, yang Ibu inginkan dia berkomunikasi itu sudah ada sebenarnya. Hanya saja kemampuan untuk melafalkannya dengan baik itu yang belum ada. Apa ya? Tapi kalau dilihat dari personally anaknya sangat patuh. Dari beberapa video yang saya lihat itu anaknya sangat patuh. Kemudian anaknya tahu dia harus merespon, tapi dia nggak tahu bagaimana merespon. Paham ya, Bu? Jadi dia tahu nih, misalnya kayak di video-video yang lain dia disuruh ini puzzle-nya hilang satu, dia harus minta. Dia sebenarnya tahu harus meminta, tapi dia nggak tahu bagaimana caranya. Itu dua hal yang berbeda, Bu. Ya, jadi kalau buat saya ini kan banyak videonya dia diminta berulang-ulang untuk mengatakan yang tepat. Coba kalau misalkan diposisikan Ibu bekerja, kemudian di self correction terus, dikoreksi terus sama orang lain, padahal Ibu ngerasa yang Ibu lakukan sudah benar. Apa yang akan terjadi sama Ibu? Bu Lena? Ibu? Ya, halo? Ya? Gimana? Kalau misalnya Ibu melakukan sesuatu, kemudian dikoreksi selalu, sedangkan yang Ibu pikirkan, yang Ibu kerjakan sudah betul. Apa yang akan Ibu rasakan? Kesel. Nah, itu yang terjadi sama dia. Makanya mungkin di awal dia terlihat baik, tapi begitu diulang-ulang ngamuk juga lama-lama. Karena di mindset dia sudah betul. Nah, ketika kita ngajar, penting sekali buat kita untuk ngelihat dari sisi si anak, point of view dia, dari mata dia, dari kacamata dia, dari sisi dia. Jadi
Karena kebetulan kan ini anak memang apa ya, keinginan belajarnya ada, kepatuhan dia ada, mau duduk ngerjain itu ada, usaha dia untuk merespon yang ibu inginkan ada, semuanya ada gitu. Jadi effort ini yang harus kita puji-puji terus. Bagus loh usahanya, duduknya sudah keren, bilang maunya sedikit lagi bener nih gitu. Jadi lebih banyak dipuji supaya dia enggak, ini masih belum nanti masuk ke fase dia udah males aja karena dikoreksi terus. Jadi udah nggak mau nyoba malahan. Udah fear of failure. Fear of failure itu karena takut gagal, takut dikoreksi terus-terusan. Jadi dia udah nggak mau nyoba. Mumpung ini anak semangat belajarnya juga masih tinggi, motivasi dia juga masih tinggi, kita yang harus banyak kasih pujian aja. Usianya 4 tahun ya, jadi buat dia belajar ngerjain puzzle itu buat dia bukan belajar, masih main. Terus kamu interrupt, bilang minta-minta ini apa sih gitu, buat dia itu belum masuk gitu. Jadi ibu kayak apa ya, kayak petani aja dulu. Tebar benih, ibu bilang, iya minta, oh minta, kamu mau minta, iya ini namanya minta, mana tangannya, ini minta, tanpa ibu memaksakan dia ngucapin. Karena buat saya di video ini ya, kita lihat bareng-bareng ya. Ya udah taruh sini aja. Nah, ya udah. Saya percepat sedikit ya, yang dia sampai harus bilang minta. Nah, menurut Bu Lena apa yang bisa diperbaiki di sini? Atau kemampuan apa yang dia milikin yang belum ada atau perlu dinaikin supaya dia bisa bilang minta dengan baik? Bu? Mungkin tadi Bu Sinta bilang, jadi mungkin harus sering dipuji. Mungkin harus sering dipuji kali, kayak tadi Ibu Sinta bilang. Bukan, untuk video ini aja, coba Ibu, saya ulangin sekali lagi ya. Jadi kenapa saya selalu minta orang tua untuk memvideokan anaknya, supaya point of view anaknya bisa Ibu ulang-ulang terus, di rewind lagi, apa sih yang kurang, di rewind lagi, karena ketika Ibu ngajar, Ibu nggak ketahuan nih sebenarnya anak ini ada di kemampuan mana, ada di keterbatasan mana. Kita ulang sedikit lagi aja di bagian yang belakang dia minta. Apa Bu kira-kira? Kan dia sudah selesai, terus dia automatically bilang minta, tak, walaupun nggak sempurna, gitu, tak, gitu. Nah, karena ada keinginan ibu untuk sempurna, untuk pas, gitu, diulang. Anaknya sangat patuh, dia ulang. Ibu udah ngucapin minta, tapi masuk ke dianya apa, Bu? Sepertinya bukan minta. Makanya dia ada bilang, dia coba semuanya. Usaha dia untuk nyebutin itu ada, dia coba semuanya. Pernah nggak kepikiran ibu dia belum bisa mendiskriminasikan bunyi? Jadi ibu bilang minta, sampai ke dia itu emang beneran M-I-N-T-A, minta gitu loh. Yang paling sederhana gini deh, pernah ibu misalnya berpasangan ya Bu, ibu punya bel, ibu punya peluit, ibu punya lonceng, ibu punya macam-macam, dia juga punya hal yang sama. Terus ibu bunyiin, kling, 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 kling. Dia harus ngambil benda yang sama untuk membunyikan. Ini masih dia lihat ya, kita ngambilnya apa,
nanti dia harus menirukan. Ini kan sebenarnya matching. Tapi nanti setelah dia udah ngerti nih, dia harus nyamain, ibu tutup. Ibu tutup, terus ibu bunyiin, kling, 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 kling. Dia harus ngambil benda yang sama, yang bunyinya sama. Jadi kalau saya ngambil lonceng, dia juga harus ngambil lonceng, walaupun itu ditutup. Gitu. Ini masih dia bisa lihat di awal ya, karena kan dia cuma matchingin. Setelah itu ditutup, dia ada masuk ke visual memorinya dia, bunyi itu harusnya gambar yang ini atau benda yang ini. Bayangkan ibu bilang, ibu sendiri ya, saya bilang Kade gerarmu, coba ibu ulangin. Kade gerarmu, ibu ulang coba. Ya. Kade gerarmu. Kade garmo. Itu poinnya, Bu. Jadi ketika Kade garmo. Salah, gerarmu. Nah, itu maksudnya. Kade gerarmo. Gerarmu. Nah, itu yang maksud saya. Oh, gerarmu. Iya. Jadi ketika ada satu visual, ada satu suara masuk ke kita nih lewat kuping, itu diproses dulu di otak. Oh, ini bunyinya seperti ini. Nah, kalau yang saya lihat di video si William, itu dia usaha untuk ngucapinnya tuh banyak banget, effortnya tuh tinggi banget untuk bisa dapetin apa yang jadi reinforcement dia, tapi nggak pas. Loh, ini berarti apa yang salah nih, apa yang kurang nih, apa kemampuan dia yang belum ada nih, itu yang harusnya kita cari. Nah, kalau dugaan saya kemungkinannya adalah dia belum bisa mendiskriminasikan suara. Nanti ibu cobanya diskriminasikan suara dengan benda yang bisa dilihat. Karena kalau mulut ini kan nggak terlihat ya, Bu. Lidah saya ditaruh di mana, terus mulut saya bentuknya seperti apa. Tadi kita cobain aja, ibu ngucapin apa yang saya ucapkan, ibu ucapin kembali, ibu nggak bisa. Nah, persis sama hal yang terjadi sama William. Halo? Kedengeran, Bu? Iya. Iya, dengar. Suaranya nggak ada, Bu. Sinta nggak. Halo, kedengeran, Bu? Udah. Oke. Gimana, Bu? Yang tadi saya jelasin panjang-panjang kedengeran nggak ya? Apa saya perlu ulangin? Dengar. Atau mungkin karena kan mungkin apa ya? Atau perlu ngomong secara pelan-pelan, lebih jelas bentuk mulutnya atau gimana, Bu? Itu dia. Saya kan belum tahu persis William itu keterbatasannya ada di mana. Nanti yang paling sederhana itu adalah ibu menyamakan bunyi dulu. Dia mendiskriminasikan bunyi dulu. Kan usianya juga 4 tahun ya. Kita masih bisa main-main dengan benda. Kalau saya bunyiin lonceng, dia harusnya ngambilnya lonceng. Saya niup peluit, dia harus mengambilnya peluit. Saya pencet bel, dia harusnya ngambilnya bel gitu. Itu dia masih bisa lihat. Habis udah bisa dia lihat, kita tutup, kita bunyiin randomly yang tadi dia lihat. Kalau dia sudah bisa itu, baru kita masukin ke dia touch misalnya. Jadi ada layar ditutup gitu ya, tangannya dia masuk box aja deh, box yang dikasih bolongan kecil dia masuk, terus dia pegang. Misalnya dia pegangnya bel, dia bilang ini bel. Kalau dia belum bisa ngomong bel, dia pegang bel, dia harus bilang gling 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 gitu. Atau dia pegang peluit, dia bilang syurup gitu. Jadi dia bisa mengidentifikasi benda yang dia pegang dengan bunyinya. Atau kebalikannya, dia mengidentifikasikan bunyinya dengan bendanya gitu. Itu yang harus dimulai dari situ dulu, karena saya lihat effort dia untuk merespon ibu itu ada dan besar sekali.
Jadi sayang sekali kalau ibu salah-salahin karena akan timbul efek yang nggak baik. Dia nanti nggak mau nyoba lagi, atau dia yang ada marah-marah, atau dia ngelihat ibu jadi seseorang yang ini orang nyalain gua mulu gitu, atau ini orang kok nggak ini gitu, nggak supporting banget gitu. Akhirnya ibu jadi bad image sama dia. Ibu baru nongol aja dia udah ada gitu. Jadi untuk sekarang ini menurut saya ibu terima aja apapun mau 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 a gitu ya, dia ucapin terima aja as it is gitu. Sambil ibu perbaikin dia punya diskriminasi suara itu. Karena kalau kita ulang mulut tadi yang tadi saya cobain sama ibu juga kan perlu lihat mulut saya ada di mana, lidah saya kayak gimana, monyong apa enggak gitu. Sedangkan anak ini untuk ngeliatin bagian organ dalam aja kan belum tentu bisa. Gitu. Ya, Bu ya? Oke. Bu, ini ada yang mau ditambahin, Bu? Ya, sebenarnya sih kayaknya udah lengkap banget ya dari Bu Sinta. Jadi gini, memang saya udah ngelihat, saya pertama kali ngeliat video itu amazing banget ya, 4 tahun aja sudah duduk tenang ya. Sampai arahan tugas, makannya juga, walaupun ya kadang-kadang begini itu wajar ya karena anak usia segitu. Saya ngeliatnya udah bagus banget 4 tahun. Kalau saya ngeliat anak saya dulu 4 tahun nggak segitu gitu Bu Lena. Udah kemana-kemana gitu. Jujur saya ngakuin itu bagus banget. Terus ada kontak matanya ada, terus bagaimana dia instruksi mungkin karena sudah keseharian dia paham. Kalau saya sih lihatnya itu sudah bagus ya Bu ya. Dan kita kan sudah tahu bahwa mending itu kan keluar apapun juga mau dia suara apapun, tapi dia bereaksi dengan apa yang kita minta, kita perlihatkan makanan, terus dia bereaksi itu kan sudah menyatakan bentuk komunikasi spontan dengan menunjuk, dengan menarik, gitu. Itu bentuk komunikasi spontan. Benar saya dengan Bu Sinta bilang. Nah, itulah pada saat kita memberikan sesuatu benda itulah kita ada correction-nya kayak errorless kayak gitu kan ada dari dalam setiap pembelajaran anak kita ada correction dengan cara ya kemarin kentang ya bahasanya waktu makan itu kentang apa Bu Iya, yang kentang. dikasih kentang gitu. Nah mungkin dia cuma bisa nanti akhirnya saya lihat sudah ada tang tang gitu itu udah ada komunikasi. Nah itu memang sudah benar dengan cerita bilang terima hargai karena nanti dia akan membuat stimulus lagi yang lebih lebih asli. Walaupun kita pada saat kita kasih kentang, kita makan kentang gitu misalnya begitu. Kentang. Nah, jadi dia tahu oh maksud dari tang itu adalah kentang, tapi konsepnya sudah ada gitu loh, Bu. Nah, ada kalanya memang saya bukan mengiming-imingkan, ada kalanya memang itu akan keluar pada saat beberapa bulan atau beberapa minggu itu kadang-kadang seperti itu. Makanya ada beberapa amazing yang di tempat terapinya yang di Bururi gitu ya, itu tiba-tiba ada anak tiba-tiba nyanyi gitu loh. Padahal dia hanya baru 1 bulan gitu. Oh ternyata dia sudah bisa, ternyata konsepnya sudah ada. Nah itulah yang penting daripada konsep, daripada suara itu yang sudah dibentuk. Jadi Bu Sinta itu menyatakan konsepnya sudah ada. Anak ini paham bahwa yang kalau saya yang dipegang mama adalah kentang, berarti saya harus bilang kentang biar mama ngasih ke saya. Oh ternyata kalau saya ngomong kentang, saya akan dikasih. Beda kalau saya nangis, saya tidak akan dikasih kan gitu ya. Kalau sistemnya ada seperti itu. Nah ini udah masuk ke dalam area seperti itu. Nah mungkin kalau kita nambahkan lagi mungkin ya, tapi ini mudah-mudahan nggak salah. Mungkin kalau untuk pasar ya mungkin bisa langsung bahasa yang mungkin agak mudah. Minta mungkin bagi dia agak sulit ya ada minta. Kan kalau pasar kan kayak seperti sel mungkin ya. Kita coba pasal. Jadi bilang nanti dia sel gitu. Jadi tapi itu banding untuk dia memintanya itu konsepnya sudah ada gitu. Jadi kita correction-nya itu adalah dengan tanpa sengaja kita walaupun memberikannya langsung kita membetulkan benda yang kita berikan bentuknya. Makanya saya ada beberapa yang menanyakan kenapa pakai bahasa Inggris. Ini kita pakai bukan bahasa Inggris yang puzzle, tapi kita bahasa serapannya yang memudahkan. Kayak kita bubble, kan nggak mungkin kita menyuruh dia ngomongnya gelembung, itu lebih susah lagi gitu ya. Kita kasih bubble gitu ya dalam pengajaran. Kan nggak mungkin kita ngajarin gelembung, susah banget tiga kata gitu kan. Tapi kalau kita bilang bubble, itu bubble kayak BUBEL gitu lah, bukan bubble yang bubble gitu kan. Nah itu yang lebih memudahkan anak ke pola untuk yang suara yang diskriminasi itu. Jadi memang saya setuju banget dengan yang Bu Sinta bilang, karena kita kadang-kadang kalau saya ya Bu, ada beberapa kata yang mungkin sulit
untuk benda itu dinyatakannya gitu, menyatakannya itu sulit benda itu. Tapi kita menghargai walaupun dia menganga doang gitu ya misalnya seperti itu. Walaupun kita nggak tahu sebenarnya dia ngomong apa, tapi pada saat kita memperlihatkan benda itu, terus dia sudah keluar suara yang tidak jelas pun kita hargai. Karena itunya fungsi mending tuh di situ loh, ya. Jadi itu adalah mengajarkan anak untuk spontan. Oh ternyata begini. Nah itu, nah saya nggak begitu memahami secara mendalam ya dari karakteristik dari diskriminasi suara ya mungkin Bu Sinta tadi udah jelasin dengan jelas banget. Jadi kalau saya itu lebih mengarah kepada bagaimana kita mengkoreksi dengan tanpa sadar buat anak gitu ya. Tadi saya bilang tadi saya ulangi, dia bilang tang, oh iya kentang gitu. Nanti kita sama apa lagi kita sembari suwir-suwir kentang. Nah nanti di konsepnya udah ada. Gitu aja kali Bu Sinta. Karena ini juga anaknya 4 tahun, Ibu perbanyak perbendaharaan bunyi dia aja dulu. Misalnya main mobil bunyinya brem-brem tintin, terus ngeng gitu. Jadi kalau Ibu sudah baca tulisan saya yang mengenai komunikasi dari Hanen itu akan sangat membantu Ibu. Ibu juga bisa Google search untuk Hanen, pendekatan Hanen. Itu di mana Ibu cuman main aja sama dia dulu, sampai Ibu bisa menemukan anak ini lebih senangnya dideketin seperti apa, maunya bicaranya seperti apa. Kalau saya lihat kan anaknya sudah terbiasa terapi ya, duduk saja rapi, tangan dilipat, nungguin, semuanya gitu. Ini sangat-sangat baik, tapi biasanya, bukan biasanya ya, berdasarkan pengalaman saya, ke depannya kalau ada hal yang berubah sedikit, dia akan panik. Dia akan mudah uring-uringan, oh ini kok nggak sejalan dengan yang saya pikirkan ya, gitu. Jadi usahakan bentuk terapinya itu, bentuk sesinya, kan Ibu sudah ikut Montessori ya, jadi lebih rileks, lebih playful, lebih menyenangkan, dan tanpa ada paksaan, keluarkan semua bunyi-bunyian, misalnya Ibu pretend play pun, misal dengan binatang gitu, oke, sekarang kita main jadi harimau, jadi kodok, kemudian jadi sapi, gitu. Itu yang akan memancing dia mengeluarkan suara dulu. Gitu. Karena bisa jadi dia ngerasa saya nggak punya kebutuhan untuk ngomong. Gitu. Kebutuhan ngomong dia baru setelah ada orang bilang ini, minta ini, tapi dari diri dia sendiri tuh nggak ada. Nanti kalau Ibu dengan main, pretend play, making sounds, tiba-tiba dia lihat harimau, dia bilang, tiba-tiba dia lihat mobil, dia bilang, tintin, gitu. Itu kan berarti datang dari diri dia sendiri. Itu akan lebih membantu dia ketika akan bicara. Kita munculkan kebutuhan dia untuk bicara dibandingkan dia merespon saja. Ada yang mau ditanyain Bu untuk komunikasi dulu ya, karena kan ada beberapa Ibu pertanyaannya mengenai toilet training juga. Untuk komunikasi. Jadi intinya untuk merangsang dia biar keluar suara dulu ya Bu? Iya, biarkan dia mengeluarkan suara berdasarkan inisiasi dia. Gitu. Jadi bukan karena bilang ini, katakan ini, minta ini. Untuk mendingnya usahakan tetap dikerjakan karena kita butuh dia mending untuk mendemand sesuatu. Actingnya biarkan keluar secara natural. Ibu tadi Bu Eni bilang soal nyanyi. Ibu nyanyi aja, topi saya bundar, Ibu berhenti. Nanti dia masuk ke interverbalnya, entah dia bilang topi saya bundar, dia ucapin begitu. Jadi buat as playful as can be gitu. Jadi lebih menyenangkan aja, lebih sesuai usia dia yang 4 tahun dan sesuai Ibu ikut
terapinya di Montessori, ikut sekolahnya di Montessori, itu akan jauh lebih bermanfaat supaya keinginan itu datang dari diri dia sendiri. Gitu. Ingat bahwa untuk bicara itu bukan sekedar mengeluarkan suara dari paru-paru, tenggorokan, terus ke mulut, enggak. Tapi ada beberapa hal yang mensupport kemampuan bicara. Kemampuan bicara itu disupport sama organ, itu pasti. Berarti rahang, mulut, sama lidah. Gitu. Latihan mulut, rahang, lidah ini paling gampangnya ada di proses makan. Ibu perhatikan makannya dia ngunyahnya berapa kali, kemudian dia bisa nggak mindahin makanan dari kiri ke kanan, kemudian ketika dia harus makan slowly terus dia jilat, ketika ada makanan di ujung bibirnya dia bisa ambil nggak dengan lidahnya gitu. Jadi buat semua aktivitas hari-hari itu sebagai terapi gitu. Jadi bukan duduk di depan kaca, ayo ini kerjain ini, itu buat dia apaan sih nih gitu. Dengan usianya yang 4 tahun. Tapi kalau ketika lagi makan, ibu dengan sengaja aja main sama dia ya, ih ada di sini mama nih. Terus ibu mama tempel di kamu ya. Tuh ambil sendiri gitu. Jadi buat dia, ini enak ya tanpa ngerasa diterapi karena latihan mulut itu Bu, ibu cobain sendiri nanti di cermin, ibu latihan mulut, monyong sampai 10 hitungan itu pegelnya minta ampun. Jadi buat anak 4 tahun, gitu ya, itu nggak menyenangkan sama sekali. Jadi latihan yang tantrum bentar. Iya, bisa tantrum nanti, ayo tirukan, sampai 10 kali monyong juga pegel gitu. Oke. Kita 10 menit lagi. Untuk segi makan sih dia lebih ini sih ya. Makan sih lebih nggak masalah sih. Makan apa juga mau. Makan yang daging sapi yang agak keras pun dia masih bisa ngunyah. Iya. Jadi makan sih nggak masalah. Cuman saya pernah coba kasih permen, suruh dia jilat yang pakai sedotan itu. Dia nggak mau, dia nggak bisa, dia langsung gigit. Langsung gigit hancur sampai hancur itu permennya. Iya. Jadi dia jilat belum bisa. Coba ini aja jus buah dibikin loli. Jadi dia harus jilat. Kalau digigit kan dingin tuh, ya dingin dia nggak kuat mungkin. Jadi dia mau nggak mau harus jilat itu si esnya gitu. Atau ibu bikin kalau zaman saya namanya es tong-tong tuh, es yang di plastik gitu. Jadi dia harus jilat-jilat gitu. Jadi karena saya ngeliat ini si William so sweet banget Bu, anaknya bajunya aja dimasukin rapi sekali. Kayak, kamu happy nggak sih nak gitu. Jadi kamu seneng nggak gitu. Jadi pengen main sama dia gitu. Jadi pengen bikin dia ketawa. Dia udah bisa pakai baju sama celana sendiri. Karena memang harus saya paksain kan, harus bisa pakai baju sendiri, celana sendiri. Sikat gigi juga dia kadang-kadang sekarang udah sikat gigi ya. Sikat gigi cuma di sini doang saya pegang, sisa saya pegang, dia pegang sendiri bisa gini, tapi kalau untuk masuk ke dalam saya yang pegang. Sikat giginya. Udah bisa kumur juga bisa. Cuman yang makan es itu belum bisa, makan es krim jilat itu belum bisa dia. Coba ini tempelin di sini dulu makanan chips atau madu atau apa, suruh ambil gitu. Terus bilang, mama juga ada nih tuh, bisa nih gitu. Jadi dia meniru gitu. Karena kan waktu makan itu kan. Saya pernah coba, tapi dia pakai tangan diambil sama dia. Iya. Dilap segini kan, dilap begini sama dia. Mungkin dicontohkan dulu sambil ibu pegang tangannya. Ayo coba pakai lidahnya, bisa nggak? Tahan dulu tangan. Ya. Oke, itu aja Bu. Ini ada mau ditambahin sebelum kita ke toilet train? Itu aja kali tadi aja Bu Sinta. Kalau saya tadi ngelihatnya untuk penambahan ini. Saya mau ke arah toilet training aja dulu, mungkin saya bantunya nanti di situ.
Oke, siap. Lanjut, Bu. Udah lihat kan ya videonya dia? Silakan yang toilet training. Eh, Selama ini kalau untuk toilet training, apa saja yang membuat Ibu kesulitan dalam dalam kesehariannya gitu, Bu? Untuk training itu? Sebenarnya sih kan di awal saya udah pernah tanya Pak Zul ya untuk Mhm, toilet training ya. Karena selama ini saya biasakan dia duduk. Saya belum pernah biasakan dia berdiri dan memegang sendiri. mhm, Jadi baru seminggu ini saya coba kan, cuman dia masih belum mau pegang. mhm, Jadi saya yang pegangin terus. Tapi kalau untuk masuk ke toilet, buka buka nyala lampu, buka pintu toilet kan kali tinggi terlalu masih pendek ya William ya. Jadi pakai kursi pendek gitu naik ke atas, tapi dia mau copotin celana sendiri. Dia copotinnya copotin sampai celana sendiri. separuh gitu ya, kalau untuk pipis ya kita Iya bicara? sampai bawah lutut, Oke. bawah lutut. Jadi nggak dilepas sama sekali Terus ya? Nggak dilepas sama sekali? nggak Oke, dilepas oke. di bawah lutut. Terus dia tahu dia tungguin saya megang. Jadi kadang-kadang saya maksa dipegang sendiri. Kadang mau, kadang nggak mau gitu. Tapi dia nggak mau keluar kencingnya. Kencingnya dia nggak mau keluar. Kadang nggak mau keluar, kadang mau. Begitu ya karena dia udah 2-3 jam kan nggak mungkin nggak kencing kan. Jadi mau nggak mau ya saya dudukin di toilet, kencing dianya. Jadi gini Jadi Bu, udah bagus ya, cara Ibu udah bagus sudah melakukan yang sifatnya kalau kita pergi ke tempat umum, yaitu dengan kenapa tadi saya bilang mungkin pembiasaan dari awal Ibu mengajarkan duduk semuanya. Jadi mau ya, pup, mau pipis sama posisinya duduk. Akhirnya Ibu akan mengubah pola kalau pup duduk, kalau pipis berdiri. Nah, itu memang program yang ya. berubah. Nah, saya memang masalahnya sama dulu sama Ibu karena saya pikir kalau laki-laki duduk aja deh gitu karena kan nanti juga bisa tapi ternyata kita ada yang dimana pada saat kita ke tempat umum masih ada yang WC-nya tuh WC jongkok gitu ya yang kita tidak mungkin duduk akhirnya di situ. Nah, akhirnya kita mengubah. Nah, proses mengubah ini memang butuh waktu, Bu. Butuh waktu dari awal. Makanya saya kalau misalnya anak belum diajarkan play training, saya lebih mengarahkan langsung langsung misalnya kalau untuk pipis dia hanya kalau pipis aja ya, tidak dia lagi mandi, beda ya, beda skenario antara pipis sembari mandi gitu ya. Misalnya pipis dulu terus langsung mandi, berarti kan itu semuanya udah buka semua. Antara pipis saja tapi tidak mandi itu beda lagi. Tapi saya memang menyarankan hal itu, Bu. Nah, kalau untuk dia tidak mau, dia berarti ibu harus memegang tangannya anak ibu. Jadi yang memegang penisnya itu tetap anak ibu, tapi yang memegang tangan ibu ada tangan anak ibu adalah ibu. Jadi ibu tidak langsung memegang, tapi mengarahkan. Itu masih namanya Oh, gitu. heeh. Nah, kalau memang kondisi anak pada saat itu kita sudah waktunya dia katanya udah banyak minum, udah kelihatan dia udah pegang-pegang itu ya, pegang penisnya dan agak berjinjit gitu. Biasanya kalau mau pipis itu kan agak berjinjit dia nahan. Ibu bisa bunyikan keran. Keran itu Oh, di kayak tangan suara air betul mengalir. betul itu kan kita mau kebawa kan itu sebenarnya secara Heeh. psikologisnya seperti itu atau ibu siram ujung penisnya dengan air itu biasanya memang ada keinginan Langsung. nantinya dia akan terbawa betul terangsang untuk keluar itu biasanya kita melakukan itu atau kita pijit bagian di atas simpisi bahasa ke dokter di atas penisnya Bu di atas penisnya Iya, bagian kantung kemihnya kalau kita iya. mungkin bagian rahim jadi di bawah bujel, di bawah pusar. Besar. Nah, itu kalau kita di dalam bahasa kedokteran itu di atas simfisis pubisnya dia. Nah, itu biasanya kandung kemihnya itu dia akan kalau kita pencet, kita tekan sedikit, dia akan kerangsang untuk tanpa sadar akan keluar. Itu ada tiga tahap seperti itu. Kayak gitu. Jadi kalau kita memang beda dengan kalau kita anyang-anyang ya, itu kan Bu ya, yang Mhm. sedikit-sedikit. Tapi itu nah, kita kita ajarkan dia untuk gitu. Nah, itu biasanya suka keluar sendiri, Bu. Gitu. Kalau kita mengajarkan, ayo dek, gitu. Itu biasanya supaya kita menuntaskan, memfinishing touch kan gitu dia, menyelesaikan supaya di pipis itu nanti tidak bersisa. Gitu. Jadi ada caranya kayak gitu, Bu. Ada 4 cara seperti itu. Nah, itu bisa dilakukan pada saat misalnya anak sudah mau mandi, itu sudah mau ke kamar mandi. Jadi yang paling sulit itu kan kalau kita nanti
lebih sulit lagi kalau kita misalnya, ini kejadiannya misalnya terjadi sama saya gitu loh, Bu. Jadi saya itu mengajarkan bahwa yang penting anak ke WC dulu gitu, dibuka dulu semuanya gitu. Ternyata saya salah, karena pada saat saya pergi keluar, aduh nih anak jadi buka semua. Akhirnya saya merombak lagi, mengulang lagi pada usia yang tadi saya ajarkan toilet training umur 4 tahun, akhirnya saya mundur ke 5 tahun kan, karena perubahan itu loh Bu, yang dia itu hanya membuka celana saja gitu. Nah, akhirnya alhamdulillah karena dia sudah jadi gini, kok beda dengan anak yang diajarkan pertama sama dengan anak yang sudah diajarkan tapi diubah caranya gitu loh Bu. Jadi kayak planning A, planning B. Nah, kalau anak yang sudah diajarkan pertama sama sekali belum tahu, itu memang lebih lebih sulit ya dibandingkan kalau dia memperbaiki. Hanya memang mungkin dari awal adalah perubahannya itu dia ada penolakan. Kok mama gimana sih orang ngajarin saya dulunya begini kok jadi berubah lagi gitu. Padahal kan Ya. kita niatnya memang ya pasti akan terjadi seperti itu. Nah, itu memang agak sedikit sulit di awal. Tapi saya yakin dia karena sudah paham konsep awalnya dasarnya itu ada gitu ya. Insya Allah sih lebih mudah, walaupun memang ada beberapa butuh waktu. Tapi beda memang kalau kita sudah mengajarkan, tapi kita akhirnya mundur gitu ya, yang dimana anak akhirnya dikasih pampers gitu loh. Itu beda lagi tuh kasusnya seperti itu. Yang akhirnya sampai di mana dia kesulitan sampai ngompol atau apa segala macam. Nah itu kasus yang memang sering ditemui kalau kita sudah merasakan bahwa kok susah banget ya. Saya selalu bilang sama orang tua, ini bahasa saya ya. Kalau kalau apa ya, kalau kita ngajarin yang paling sulit dari anak itu untuk kemudian dasar apa sih? Saya selalu jawab yang pertama adalah toilet training. Karena bikin kita stres gitu kan. Ya kan mau diperbaiki nggak bisa, anaknya begini, kita begini kan kita bawanya emosi ya pasti pasti emosi ya. Jarang gitu yang namanya sedih. Pasti emosi yang ada gitu. Nah, tapi itu cikal bakal yang kedepannya itu loh Bu. Cikal bakal kedepannya ini anak. Jadi kalau kita sudah tuntas itu kemanapun kemandirian itu insya Allah bisa ya bisa. Jadi mau dia buka lepas baju, mau dia buka lepas celana ya. Kalau untuk supaya dia tidak keluar segala macam ada 4 tahapan tadi ya yang bisa kita apa namanya yang bisa kita berikan kepada anak yang tadi saya bilang mungkin udah dicatat ya Bu Lena ya. Terus yang kedua adakan prom yaitu tangan kita yang megang anak tangan anak. Jadi bukan kita yang memegang penisnya tapi anak yang memegang. Nanti kalau sampai besar kebiasaan pengen dipegang sama ibunya aja gitu ya. Jadi pengennya dipegang sama ibunya. Jadi itu namanya prom. Nah nanti lama-lama ibu berikan promnya sebagian. Jadi ibu yang dipegang tangannya adalah bukan punggungnya, tapi sudah bagian yang tangan ininya. Jadi kadang-kadang kayak seperti mengajarkan menulis kan pertama kita pegang ini pandu dulu pakai tangan ini, kemudian lama-lama seperti itu ya lama-lama kita hanya sekedar cuma ini doang. Buat dia pede aja gitu. Kalau selama ini kita dipegang, ini pegang kok mama megang, ini megang. Padahal kita cuma nunjuk doang tangannya. Nah, di situ nanti lama-lama promnya itu akan di apa dikurangi. Jangan lupa kayak poster, tuh di posternya, keren loh. Sekarang anak mama sudah bisa. Nanti kalau jalan-jalan enak, bisa pipis di mana aja ya dek, gitu. Kayak gitu aja. Ya kalau saya sih ngeliatnya memang Bu Sinta bilang anaknya patuh banget ya Bu Lena gitu ya kayaknya ngeliatnya enak banget umur per tahun. Aduh kalau anak saya mah itu lari-lari Bu Lena. Jadi nggak bisa diam gitu. Jadi ngajarin juga memang apa ya memang patuh gitu, itu benar-benar yang harus kita syukuri ya. Jadi seperti itu aja Bu Lena kalau untuk training yang mungkin Mbak Lena udah punya jadwal kali ya, sudah punya jadwal atau perbedaan antara basah dengan kering itu anak sudah paham. Kalau basah tidak enak di celana, kalau kering jadi pengenalan basah dan keringnya juga harus paham untuk anak kita dalam toilet training. Pengenalan Kalau basah dan bahasa kering. kering sih, saya juga nggak yakin ya, William ngerti apa enggak. Yang pasti selama pokoknya dari pagi dia bangun sampai sebelum dia tidur itu saya nggak ada kasih pampers lagi. Jadi cuma pas malam doang saya kasih pampers. Juga sekarang kalau misalkan saya ajak, selalu saya yang bawa dia ke toilet ya. Jadi nggak pernah dia tunjuk atau dia minta atau narik tangan saya atau panggil saya suruh minta dia bawa bawa dia ke toilet tuh nggak ada. Jadi selalu saya yang inisiatif sendiri, saya yang bawa dia pergi. Karena saya pikir oh udah 2 jam lebih, 2 jam nggak mungkin nggak ke WC kan, nggak mungkin nggak pipis. Jadi dia tuh belum belum bisa mandi secara mandiri, belum bisa pergi ke sana gitu ke toilet.
Boleh juga sih sebenarnya, saya nggak tahu deh Bu Sinta apa, kalau ke saya sih, dalam pengajaran itu saat dulu Faiz saya selalu setiap pagi pipis, saya selalu kayak seperti menawarkan gitu loh Bu Lena kalau saya ya. Nah kalau dia Heeh. ada kelihatan karena dia kan kalau Faiz kebetulan memang, verbalnya kurang banget. Dia kalau dia melihat muka saya, udah saya menyatakan, "Oh oke itu dia mau pipis," dan ternyata memang pipis. "Oh berarti kamu mau pipis." Jadi komunikasi dia hanya menatap saya waktu itu. Biasanya saya menanyakan, karena, eee nanti, kondisinya dia nanti, akan terus ditanya dulu ya, belum ada spontan untuk ke arah itu. Kalau perlu sih memang ada bantuan visual, kalau mau pipis, pergi ke kamar mandi, kayak gitu. Kayak ada gambar yang bisa membantu dia untuk, apa namanya, eee, mengkomunikasikan keinginannya itu. Kalau gitu, kalau saya biasanya seperti itu. Mungkin kalau Iya, untuk yang ini Bu Sinta, spontan gimana Bu Sinta? Kalau saya sih seperti itu ya pengajarannya. Jadi, Oke, heeh, kalau saya mau tanya dulu Bu Lena, ya. si William itu jijian nggak? Enggak sih, dia malah penasaran. Jadi setiap Penasaran ya? kali dia setiap kali pup, dia selalu lihat sendiri pupnya. Oh, oke. Berarti Oh, bagus ya. Yang saya tanyain kenapa dia jijik apa enggak, dia mau dia jarang pegang penisnya karena dia belum terbiasa pegang yang lembek-lembek, atau dia pernah main slime nggak, Bu? eee, dia suka mainin penis dia. Oh, dia Kadang-kadang saya ya dia dia, nggak sering-sering amat, tapi kalau sekali seharian mungkin bisa 2 3 kali pegang. Jadi, oke. eee, kalau slime dia nggak main, cuma dia main ada kayak, apa tuh namanya, lilin ya, yang bisa dibentuk-bentuk itu. Ya, oke, nggak apa-apa. Saya cuma mau ngorek informasi aja. Kalau Heeh, misalnya dia ini misalnya penis ya, apakah dia megangnya begini atau begini? pegangnya yang di ujungnya sini, di sini. Di ujung. Di sini Ini yang dia nggak bentuk di mau, sini dia makanya pegang. dia cenderung nggak mau pegang ya. Nanti Heeh. ibu yang pegangin. Coba kalau diganti, dia cuma ngangkatin aja. Oh, diangkat di bawah. Ya, Oh, karena buat dia mungkin ya saya nggak tahu. Kalau memang disuruh pegang seperti ini dia nggak mau, boleh dicoba dia cuma ngangkatin aja gitu. oh, Jadi betul. bisa dicoba begitu. Untuk alternatif aja kalau memang dia nggak mau pegang. Jadi ibu contohkan sekali, setelah itu dia lakukan. Ayo ini gitu. Kalau memang masih lemah banget, bisa 3 jari aja, nggak apa-apa. Mau 2 jari, 3 jari nggak apa-apa. Itu dulu dicobain. Terus mengenai yang toilet trend dia itu, ibu bisa eh, mengkondisikan dia kebobolan aja dulu. Oh, Dari situ nanti ibu observasi, pasti setiap anak itu ya, kita pun, apalagi laki-laki katanya, kalau dia mau pipis akan merinding gitu, atau dia akan ada gerakan-gerakan, supaya ibu bisa tahu, ibunya kan nggak tahu nih, dia mau pipis atau enggak, karena ibu hanya menduga-duga aja, oh udah 2 jam lebih nih dia belum pipis. Nah, saatnya ibu bikin kecelakaan aja, supaya ibu bisa lihat, oh dia setiap kali mau ngompol, kayak gini nih. Itu harus dikondisikan, Bu. Karena ibu kan nggak mungkin lagi masak ngeliatin dia terus gitu ya. Jadi ibu kondisikan, misalnya, oh hari ini saya mau lihat dia eh, bagaimana tubuhnya memproses ketika dia akan pipis. Jadi ibu ajak dia main sambil makan dengan minum yang banyak. Ibu kasih chips atau yang dia kalau nggak diet sebebas-bebasnya minum banyak. Yang ibu tahu nih kalau minum banyak pasti pipis nih. Nah itu sambil ibu observasi supaya observasi kita baik, jangan ngandelin hanya mata. Ibu pasang handphone ibu atau kamera atau whatever gitu ya untuk observasi si anak lebih detail lagi. Oh dia kalau mau pipis itu dia akan goyangin pantatnya. Oh dia akan goyangin kakinya. Oh dia akan pegang perutnya sampai ibu dapet. Nah nanti ajari dia, kamu kalau sudah goyang-goyangin pantat, ibu kasih itu si yang kata Bu Eni gambar ke toilet oh, ya gitu. Jadi dia get the feeling, oh ini namanya harus ke toilet.
Karena kan balik lagi kebutuhan dia untuk melakukan apapun masih dipengaruhi sama orang lain. Jadi dia kayak nerima aja, oke, makan, nerima aja, oke, pipis, mau ngomong juga ditanyain dulu gitu. Jadi belum ada yang dari dia sendiri. Itu yang ibu harus bangun dulu. Observasi, kasih minum banyak, ibu nanti sampai ngelihat itu nggak cuma sekali 2 kali bu biasanya, karena kan bisa jadi di sesi pertama gagal nih, emang nggak mau pipis aja dia, atau kantung kemihnya memang lagi kosong terus ibu kasih banyak juga nggak ngaruh sama sekali, dan itu biasanya akan dilakukan seharian penuh bu, seharian penuh, karena kan kalau misalnya ibu jadwalkan, oke, saya mau mengkondisikan dia ini cuma 2 jam, itu masih bisa kemungkinan dia tahan. Tapi kalau ibu lakukan seharian, mana ada orang bisa nahan pipis selama seharian, kan nggak ada gitu. Kemungkinan dia untuk pipis dalam seharian itu bisa 2 atau 3 kali. Nah, itu observasi yang bagus banget. Kalau masih kurang, ibu bisa lakukan sampai 3 hari. Itu sudah perfect banget untuk ibu dapetin bagaimana tubuh dia akan memberikan tanda ketika dia mau pipis. Jadi nggak apa-apa dalam 3 hari ini, dalam 1 hari ini dia bocor gitu. Memang kita mau lihat bagaimana dia mau pipisnya. Setelah itu masuk, ibu siapin kartu PEX untuk pipis. Jadi ibu udah tahu nih kayaknya nih anak mau pipis nih, karena ibu udah observasi kan tadi, udah tahu tanda-tandanya. Oh, dia akan wiggling kalau mau pipis. Ibu langsung buru-buru ambil kartu, kasih ke dia kasih kartu itu ke ibu. Aku mau pipis. Sambil ibu bantu dia ngomong ya. Oh, pipis ya, oh mau pipis, ayo pipis di toilet. Kita ke toilet ya, karena kamu mau pipis. Ulang tanpa harus bilang pipis, iya mau pipis ya, nggak boleh. Ya, jadi cukup ibu bilang, mau pipis ya, iya pipis, yuk kita pipis di toilet. Ini namanya pipis di toilet. Baru lakukan aktivitas BAK-nya di toilet. Gitu, ya Bu? Siap? Jadi ibu jangan terlalu pusing-pusing, ya, biar nggak ngelihat William itu kayak beban atau kayak ngelihat barang yang harus diperbaikin. Bukan, William itu bukan barang yang harus diotak-atik dan dibenerin, karena William itu is a perfect boy, dia bisa survive dengan diri dia. Jadi kita hanya ngasih jalan dia, ngasih nunjuk dia, biarkan dia melakukan dengan cara dia sendiri. Nanti kalau misalnya tadi saya bilang pegang penisnya nggak bisa begini, nanti dia came up dengan yang dia rasa cocok buat diri dia sendiri. Oke? Terakhir, ada yang mau ditanyain before kita close? Untuk ini, karena kan dia udah bisa, karena sebelumnya ya, mungkin baru sebulan ini dia bisa ngomong A. Jadi saya kan kadang-kadang coba ngomong A, dia bisa ikutin A, keluar suaranya A. Karena dulu cuman mulutnya doang buka, tapi suaranya nggak ada. Jadi baru sebulan ini A-nya keluar. Apakah perlu saya tambahin kata-kata yang dengan vokal huruf A, atau A, I, U, E, O, semua juga boleh atau bagaimana? Yang tadi saya bilang aja Bu, menirukan suara binatang, suara kendaraan, suara lain-lain. Karena yang tadi balik lagi diskriminasi suara dia di kuping ini udah bisa apa belum kita nggak tahu. Gitu. Dipakai bunyi-bunyi dulu ya Bu? Iya, gitu. Karena kalau untuk A itu ya Ibu tinggal buka mulut, dorongan dari rongga tinggal A gitu. Nanti bisa beda-beda gitu. Latihan suara itu bisa nanti Ibu bikin, kita ngaumnya yang panjang, wow, gitu. Sekarang ngaumnya pendek-pendek, om, gitu, supaya dia bisa ngerti dengan sendirinya, insight di dirinya dia, oh ini pendek, ini panjang, tanpa kalau langsung ke alfabet, di otak yang ngajar, itu biasanya akademik. Begitu nggak bisa, akan maksa ke anak. Ini psikologis pengajarnya aja sih. Kalau misalnya main kan, psikologisnya adalah, oh saya having fun dengan anak, dia bisa nggak apa-apa, gitu. Anaknya juga nggak akan terbebani, gitu.
karena ini lagi pandemik, yang ngajarin pasti ibunya. Kalau nggak bisa nanti langsung taringnya pada keluar gitu ya. Kasihan ibunya, kasihan anaknya. Betul. Gitu ya Bu, coba Iya. lewat main aja dulu. Oke, sip. Oke. Semangat ya Bu. Iya, makasih Bu. Ya. Makasih Bu Sinta, makasih Bu Eni. Bye-bye. Ya, makasih. Sama-sama. Ya.